Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Kaila Zibawe dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Saya akan mempresentasikan studi kasus nyata tentang bagaimana sebuah perusahaan telekomunikasi berhasil mentransformasi layanan helpdesk TI melalui penerapan model managed service dengan skema onshoring. Presentasi ini akan membawa kita memahami latar belakang, proses dan hasil nyata dari transformasi strategis ini. Baik, saya akan membahas presentasi ini melalui beberapa poin utama, dimulai dari latar belakang, konsep dasar, model managed service, keunggulan skema onshoring, lalu saya akan masuk ke proses transformasi, hasil dan manfaat, lesson learned, dan terakhir adalah kesimpulan. Dan di sini pembahasan pertama yaitu latar belakang. Mengapa transformasi ini diperlukan? Perusahaan telekomunikasi ini menghadapi tantangan besar. Mereka harus melayani ribuan karyawan dengan sistem operasional yang sangat kompleks. Helpdesk TI tradisional, mereka mulai tertatih-tatih. Waktu respon lambat, kualitas layanan tidak konsisten, dan yang paling penting, biaya operasional terus membengkak. Ditambah lagi, di era transformasi digital ini, tekanan pada fungsi TI semakin luar biasa. Volume permintaan layanan TI melonjak 25-30% per tahun akibat digitalisasi bisnis dan penambahan aplikasi. Sistem pun menjadi semakin rumit dengan adopsi cloud, aplikasi mobile, dan integrasi sistem. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk mencari solusi yang bukan hanya memperbaiki, tetapi benar-benar mengubah cara kerja helpdesk TI. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami 3 konsep kunci yang menjadi fondasi transformasi ini. Yang pertama yaitu managed service. Ini bukan sekedar outsourcing tenaga atau sumber daya. Ini adalah model di mana penyedia layanan atau managed service provider MSPI bertanggung jawab penuh atas operasional dan hasil dari fungsi TI klien. Mereka menanggung risiko operasional dan dibayar berdasarkan kinerja yang tercapai. Seperti yang tercantum dalam SLA, logikanya sederhana. Jika vendor ingin dibayar penuh, mereka harus memastikan layanan berjalan optimal. Ini menciptakan intensif kuat bagi vendor untuk berinovasi dan menjaga kualitas. Kedua, onshoring. Ini adalah praktik memilih vendor dalam negeri, meski biayanya seringkali lebih tinggi dibanding offshoring ke luar negeri. Keuntungannya sangat signifikan, keselarasan budaya bahasa, dan zona waktu yang sama. Ini memudahkan kolaborasi, mengurangi miskomunikasi, dan mempermudah mitigasi risiko. Onshoring adalah pilihan cerdas untuk menyeimbangkan kontrol, kualitas, dan efisiensi biaya. Dan yang ketiga yaitu helpdesk TI. Ini adalah ujung tombak layanan. Pusat kontak utama bagi pengguna. Tugasnya tidak hanya menunggu laporan masalah, tetapi juga menangani permintaan rutin. Dan yang modern bahkan bekerja proaktif dengan memantau sistem untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Helpdesk yang baik adalah yang terus belajar dan meningkatkan layanannya berdasarkan data. Lalu, seperti apa nih penerapan managed service untuk helpdesk ini? Yang pertama, yaitu tanggung jawab end-to-end. Vendor mengambil alih seluruh rantai layanan, mulai dari menerima tiket, mendiagnosis masalah, menyelesaikannya, mengelola eskalasi, hingga menyiapkan laporan untuk perbaikan berkelanjutan. Klien tidak lagi pusing dengan urusan operasional harian. Dan yang kedua yaitu model penerapan harga yang transparan dan dapat diprediksi, seperti biaya tetap per pengguna atau per bulan. Ini memberikan kepastian anggaran dan fleksibilitas bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu Service Level Agreement, bisa dibilang SLA. SLA adalah jantung dari kontrak ini. Di dalamnya terdapat metrik kinerja kunci seperti waktu respon dan penyelesaiannya, serta tingkat kepuasan pengguna. Pencapaian SLA ini seringkali dikaitkan dengan insentif atau penalti finansial.
yang membuat vendor benar-benar berkomitmen. Dan yang terakhir yaitu value proposition atau nilai tambahnya. Dengan managed service, perusahaan mendapatkan biaya yang terkontrol, akses ke teknologi dan keahlian terbaru tanpa investasi besar, serta fleksibilitas untuk beradaptasi. Yang terpenting, tim TI internal bisa dibebaskan dari beban operasional rutin dan fokus pada inisiatif strategis yang mendorong pertumbuhan bisnis. Mengapa skema onshoring dalam partnership managed service ini? Keunggulannya sangat konkret, terutama dalam dua aspek kolaborasi dan kontrol. Dari sisi kolaborasi dan komunikasi, zona waktu yang sama memungkinkan rapat dan merespon real time untuk masalah mendesak. Tidak ada hambatan bahasa karena agen dan pengguna sama-sama berbahasa Indonesia dan memahami konteks lokal serta istilah teknis yang spesifik. Kedekatan geografis juga memudahkan pertemuan tatap muka dan transfer pengetahuan yang lebih efektif. Dan dari sisi kontrol dan kepatuhan, manajemen memiliki visibilitas dan kemampuan audit yang tinggi. Mereka bisa melakukan kunjungan langsung kapan saja. Kepatuhan regulasi juga jauh lebih sederhana karena vendor tunduk pada hukum yang sama, seperti UU Perlindungan Data Indonesia, sehingga masalah data residensi dan keamanan informasi lebih terjamin. Risiko hukum lintas yurisdiksi pun berkurang drastis. Sekarang, mari kita lihat kondisi awal sebelum transformasi. Helpdesk lama perusahaan ini menghadapi beban 6.500 tiket per bulan. Waktu respon rata-rata 2-3 jam, dan waktu penyelesaiannya itu mencapai 12 jam. Masalah sistemik itu tidak ada sistem pelacakan tiket formal, operasi hanya di jam kerja 9-5, keluhan sering terjadi dan pengetahuan penyelesaian masalah tidak terdokumentasi dengan baik. Ini adalah gambaran klasik helpdesk yang reaktif dari kewalahan. Setelah menerapkan managed service onshoring, hasilnya sangat signifikan dan terukur. Dari angka kinerja melonjak, waktu resolusi turun 40%. Artinya, masalah diselesaikan hampir 2 kali lebih cepat. Lebih dari 95% masalah diselesaikan dalam kontak pertama, mengurangi bolak-balik komunikasi. Kepuasan pengguna menembus di atas 90%. Dari sisi keuangan, terjadi penghematan biaya operasional hingga 30% dalam 2 tahun. Dan yang strategis, tim TI internal kini bisa mengolahkan 50% lebih banyak waktunya untuk proyek transformasional seperti pengembangan 5G dan platform digital, karena beban operasional harian telah diambil alih. Manfaat kuantitatif pun tak kalah penting. Layanan berubah dari reaktif tunggu rusak menjadi proaktif 24/7. Dengan pemantauan dan pencegahan, perusahaan mendapatkan akses keahlian terkini seperti IT, IL, dan keamanan cyber tanpa harus merekrut atau melatih sendiri. Kepatuhan regulasi lokal dan keamanan data lebih terjamin. Berkat skema onshoring, operasi TI juga menjadi lebih tangguh dan mudah diskalakan sesuai kebutuhan bisnis yang dinamis. Dari perjalanan ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama yaitu keberhasilan ditentukan oleh kemitraan, bukan transaksi. Ini tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dan yang kedua yaitu tata kelola governance yang kuat adalah penopang keberhasilan. Rapat review rutin, metrik yang jelas, dan komunikasi terbuka adalah kuncinya. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dan manajemen. Perubahan sama pentingnya dengan teknologi. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengelola ekspektasi sejak awal yang krusial. Dan yang terakhir yaitu SLA yang cerdas lebih berharga daripada SLA yang ketat. Kenapa? Karena harus mengukur hal yang benar-benar berdampak pada bisnis dan pengguna, bukan sekedar angka semata.
Sebagai penutup, transformasi ini menunjukkan nilai transformasional managed service yang nyata. Skema onshoring terbukti relevan untuk konteks Indonesia, menawarkan kolaborasi mudah, kontrol kuat, dan kepatuhan yang lebih sederhana. Formula keberhasilannya terletak pada kombinasi partnership yang solid, model layanan yang berorientasi hasil, governance yang efektif, dan pemilihan skema yang tepat sesuai kebutuhan lokal. Demikian presentasi dari saya. Transformasi Helpdesk TI bukanlah mitos, tetapi sebuah pencapaian yang dapat direncanakan dan diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.